Ansar Simanjuntak, jubir TKN Prabowo Gibran, dan juga ada Guntur Romli, juru bicara TPN Ganjar Mahfud, dan juga ada Bung Giani Budstamam, peneliti Litbang Kompas. Selamat, Ibu Giani, mohon maaf. Selamat petang, Bu Giani, Bapak-Bapak semua sehat selalu. Selamat petang. Selamat petang. Oke, saya ingin ke Bu Giani dulu ini soal hasil 66% ini dinyatakan tidak berubah ya pilihannya setelah menonton debat. Bagaimana kita membaca hasil ini, Mbak Giani? Ya, artinya sebenarnya publik atau responden yang berhasil kami hubungi itu sebenarnya sudah punya ketetapan atau kepastian dalam memilih calonnya untuk di pemilu Februari nanti, gitu. Jadi tidak terlalu signifikan debat ini akan mempengaruhi pilihan mereka. Oke, jadi sepanjang 2 debat terakhir itu tidak ada perubahan signifikan yang membuat mereka ingin berubah pilihan, begitu Mbak? Iya, karena persentasenya kalau dibandingkan pada debat yang pertama sebenarnya lebih kecil ya, sekitar 9,7%. Nah, di debat yang kedua ini yang berubah menyatakan merubah pikiran itu sekitar 11,3%. Ini kan relatif lebih kecil ya dibandingkan yang sudah punya ketetapan tetap memilih pasangannya apapun hasil debat yang sudah terselenggara itu. Oke, yang 11% berubah ini adakah misalnya lebih mendalami lagi apa begitu faktornya? Iya, sebenarnya itu kuat dugaan itu ada karena mereka sudah punya fix pada pilihannya masing-masing. Nah, kalau kita kemarin itu coba cross ya dengan melihat faktor apa yang menyebabkan mereka mau berubah itu dilihat per kategori generasi itu yang lebih banyak berubah itu adalah generasi milenial, generasi Z yang usianya di bawah 26 tahun. Artinya ini adalah pemilih pemula. Nah, mereka inilah porsinya yang lebih besar derajat kebimbangannya, kira-kira begitu. Jadi mereka ini masih mencoba mencari informasi apa kira-kira yang membuat mereka bisa mantap untuk memilih dan apa yang bisa membuat mereka berubah pilihannya dalam waktu yang masih tersisa ini. Oke, baik. Saya ingin beralih dulu nih soal saling klaim unggul. Semuanya tentu mengklaim unggul dalam debat kemarin. Saya ingin ke Bung Saiful Huda dulu, Dewan Pertimbangan Timnas Amin ini. Apa yang membuat Bung Gus Muhaimin ini unggul dalam debat kemarin? Ya, kalau soal unggul dan tidak unggul kita serahkan ke lembaga yang melakukan survei, jajak pendapat publik termasuk Kompas kan sudah melakukan. Saya kira tadi hasilnya juga sudah bisa kita lihat bersama. Jadi terkait dengan itu kami tidak ada kebutuhan memang untuk klaim-mengklaim. Biar lembaga survei yang independen yang melakukan itu. Tapi tentu ada catatan. Yang kedua kita serahkan kepada publik, dalam hal ini rakyat Indonesia masih punya waktu untuk mengapresiasi atau kemudian memberikan catatan dari hasil debat itu. Tapi tentu pasti ada catatan yang dari Timnas Amin begitu setelah melihat debat kemarin, Bung Saiful. Ya, memang ada beberapa catatan. Yang pertama, kemarin memang gak tercederai oleh temannya Mas Daniel sebenarnya. Jadinya dicercar cermat. Jadi melempar sebuah istilah. Sebagaimana disampaikan ke Pak Mahfud maupun ke Gus Imin gitu. Nah, menurut saya level debat untuk level pimpinan nasional saya kira kalau bertanya jangan ada semangat untuk menjatuhkan sejak dari awal. Jadi semangatnya saya kira harus menggali dari substansi apa yang semestinya bisa digali oleh lawan atau rival dari masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira juga soal moving kandidat. Saya kira lebih baik semua kandidat untuk berdiri di tempat, stay di tempat yang sudah disiapkan oleh KPU. Jadi di dalam briefing kemarin disampaikan tidak boleh moving, tapi tiba-tiba ada yang memulai moving gitu. Saya kira termasuk untuk menjawab pertanyaan kan nggak harus mendatangi si penanya gitu. Saya kira pada konteks ini kita merasa agak kurang sopan begitu. Jadi di mana si kandidat mendatangi kandidat yang lain, saya kira itu kurang tepat pada konteks itu. Nah, karena itu kita ingin
ini direvisi, dievaluasi oleh KPU. Nah, oke, kalau kita Catatan lihat, kami yang ya, ya kenapa, gimana Mas? Mbak? Kenapa? Ya, lanjut. Gimana Mbak? Oke, Bung Saiful, tapi kalau kita lihat ya dalam debat kemarin kan Gus Muhaimin berapa kali diserang dengan sejumlah pertanyaan oleh Gibran Rakabuming Raka ya, soal IKN misalnya, itu ya kan ditanyakan, kemudian soal ekonomi syariah, bagaimana Anda melihat itu? Ya kalau soal IKN kan Mas Gibran ngomongin soal inkonsistensi. 40 kota juga dikomentari. Sebenarnya yang pertama menyangkut IKN ini, ketika fraksi PKB menyetujui atas perintah Gus Muhaimin terkait dengan undang-undang IKN, waktu itu kan ada kesepakatan di level elit bahwa ini tidak akan menggunakan anggaran APBN karena pasti akan terganggu alokasi anggaran kita untuk pembangunan pemerataan yang lain. Nah faktanya kemudian 450 triliun digunakan untuk pembangunan gitu. Jadi kami tetap konsisten bahwa APBN jangan dipakai untuk IKN. Oke. Nah itu konsistensi kami, jadi berbalik dengan apa yang difikirkan oleh Mas Gibran. Yang kedua, bahwa ada investor yang nggak mau, padahal sudah diiming-iming 120 tahun, 2 generasi digadekan untuk IKN, dan sampai hari ini juga investor belum mau, itu jangan disalahkan terkait dengan konsistensi kami. Begitu. Baik. Itu kan inkonsistensi yang dilakukan oleh pemerintah, yang tadinya tidak ada konsesi lahan sampai 120 tahun. Kita tahan di sana tidak dulu, ada tadinya anggaran 450 triliun. Oke, kita tahan di sana dulu. Saya ingin ke Bu Daniel dulu. Bu Daniel, performa dari Gibran kemarin banyak mendapat respon positif, tapi juga ada sejumlah catatan, baik itu dari kubu 01, 03. Bagaimana? Pertama, seperti disampaikan oleh Pak Prabowo kemarin ya, bahwasannya ya semua kandidat menampilkan niat baik dan ingin memajukan Indonesia secara bersama-sama, dan itu kami hormati. Dalam hal performance Mas Gibran kemarin malam, tentu Pak Prabowo dan tim semua sangat puas. Kenapa? Karena Mas Gibran berangkat dari situasi, saya sering nyebutnya sebagai istilah underdog mentality. Underdog mentality itu secara psikologi sering disebut karena Mas Gibran ketika datang ke debat sebelumnya, berminggu-minggu, berbulan-bulan, beliau dibully, misalnya dinyinyiri, dihina, bahkan ada yang ngatain dia Samsul lah, dia katain dia belimbing sayur lah, semua nyinyiran, semua sikap meremehkan, menghina, itu dialamatkan ke Mas Gibran. Nah, situasi seperti itu yang memunculkan tadi saya istilah underdog mentality. Ketika kita diremehkan, ketika kita dihina, beliau ingin membuktikan kapasitas dan kompetensinya. Bung Daniel, kemarin itu kan Mas Gibran banyak menggunakan istilah-istilah asing ya dalam pertanyaan. Itu strategi dari Paslon nomor 2 memang? Tadi saya lanjutkan, akhirnya kompetensi dan kapasitas Mas Gibran itu ditunjukkan pada debat itu. Jadi anggap remeh dan hinaan selama ini itu roboh dengan pembuktian tersebut. Nah, terkait dengan penggunaan istilah, itu dialamatkan pertanyaan itu justru ke Gus Muhaimin. Kenapa dialamat ke Gus Muhaimin? Karena PKB dan Gus Muhaimin sendiri dianggap dekat dengan wacana dan kegiatan ekonomi syariah. Konstituen PKB itu adalah sebagian besar umat Islam, kemudian tentu punya afirmasi perjuangan terhadap ekonomi Islam, ekonomi syariah. Nah, sehingga pertanyaan itu dialamatkan ke Gus Muhaimin karena dengan keyakinan Gus Muhaimin sangat paham dengan wacana dan istilah di ekonomi syariah karena itu ada. Baik. Saya tahan di sana dulu, Bung Daniel. Saya ingin ke Bung Guntur dulu. Soal penampilan Pak Mahfud kemarin bagaimana? Apakah sudah memenuhi ekspektasi atau masih ada catatan, Bung Guntur? Ya, kami sangat puas dengan penampilan Prof. Mahfud MD dalam debat Cawapres kemarin. Dan kalau kita kembali kepada pertanyaan tadi, semua tim memang bisa mengklaim paling unggul. Tetapi ketika kita kembali kepada penilaian yang dari responden,
yang disampaikan dalam survei jajak pendapat oleh Kompas bahwa terbukti Prof. Mahfud MD memang unggul ya. Ini bukan klaim sepihak dari timnya Ganjar Mahfud, tapi merupakan penilaian dari publik. Misalnya menjawab pertanyaan dengan lancar dan jelas, Prof. Mahfud mendapatkan poin 7,5 dibanding Caimin 7, kemudian Gibran 7,1. Kemudian menguasai permasalahan yang didiskusikan, Prof. Mahfud itu mendapat poin 7,6, Gibran dapat 7,1, Muhaimin dapat 7,1. Nah, sedangkan penampilan kandidat di panggung memang Caimin unggul di 7,8, kemudian Prof. Mahfud 7,5, Gibran 7,3. Jadi ini merupakan penilaian yang muncul dari publik dan kami sangat puas dengan penampilan Prof. Mahfud meskipun dengan ada cara-cara yang ingin menjatuhkan dengan beberapa pertanyaan ataupun juga dari penampilan lawan bicara yang nampak ada provokasi, tapi kami syukur alhamdulillah Prof. Mahfud tidak terjebak dalam upaya-upaya pertanyaan-pertanyaan yang menjebak itu. Begitu, Mbak. Oke, siapa sih sebenarnya yang dimaksud memprovokasi, menjebak dan sebagainya? Kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang.